Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, namamu agunglah, ditimpa sinar surya, bernaung di bawah bukit Bantik. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, saya berada di depan patung Monsinyur Nicolaus Verhoeven, pendiri STF Seminari Pineleng. Beliau mendirikan seminari ini pada 15 Agustus 1954, dan itulah yang menjadi cikal bakal dari Sekolah Tinggi Filsafat Seminari ini. Kalau Anda lihat bangunan Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, sudah mulai nampak kusam. Cat-catnya sudah mulai luntur akibat hujan. Setelah berkonsultasi dengan para ahli bangunan, memang sudah rupanya diperlukan pembangunan kembali atau renovasi, terutama bagian atapnya yang dilihat terlalu pendek sehingga perlu diperpanjang, sebab kalau tidak maka air akan menetes masuk di gang-gangnya, dan itulah yang membuat banyak sekali kerusakan. Di bagian depan, di dekat tangga masuk, atapnya juga terlalu pendek, dan para ahli menyarankan supaya dibuat beranda yang lebih luas supaya air tidak langsung menetes di tangga. Juga di bagian samping kanan, di mana tersedia ruang kelas untuk mayor dan juga ruang kelas untuk tingkat 1, nampak juga sudah sedikit kusam, ya, bukan hanya sedikit tetapi sepertinya tidak enak dipandang. Dan di bagian atas, langit-langit di lantai 3, karena cuaca dan karena berat dari bahan dasar untuk plafon, maka beberapa bagian sudah jatuh. Dan ini menurut para ahli juga harus diperbaiki. Selain ditambah atapnya yang lebih panjang, juga perlu diganti dengan bahan PVC yang lebih ringan, dan diharapkan juga lebih awet dan lebih sesuai dengan tekanan sehingga tidak mudah jatuh. Ini tampak samping paling bawah di sana adalah kantor Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. Di kantor itulah para pemimpin yayasan berpikir bagaimana untuk memperbaikinya, dan mereka sudah berencana pada bulan Februari nanti akan dimulai renovasi Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Renovasi terdiri dari perbaikan atap, perbaikan saluran air, dan juga pengecatan kembali.
Ini para mahasiswa pagi-pagi sudah datang, para frater datang untuk kuliah pagi ini. Dua mahasiswa tingkat mayor calon diakon. Dosen datang. Kita akan masuk ke bagian yayasan. Di bagian dalam sebenarnya cukup rapi dan cukup dirawat dengan baik. Ini Bapak Marcel, karyawan kami sementara membersihkan. Selamat pagi, mahasiswa datang pagi-pagi. Di belakang sana mobil putih adalah mobil dari dosen yang akan mengajar pagi hari ini. Ini ruangan lobi. Di bagian dalam sebenarnya sangat bagus, sangat dirawat, rapi dan bersih. Jadi ada masalahnya hanya di bagian luar. Di bagian beranda dirawat juga rapi dan bersih. Kami berusaha mempertanggungjawabkan apa yang sudah diterima dari umat, dari gereja, dari Anda sekalian, supaya nanti dihasilkan para imam dan para pelayan gereja yang baik, para katekis dan guru agama untuk paroki-paroki di seluruh Indonesia. Siapa yang ulang tahun? Oh, Ricci? Bukan? Oh. Oke, ini bagian depan sebenarnya, tapi dari gedung adalah gedung bagian samping. Nampak indah. Di depan sana Seminari Tinggi San Hati Kudus Pineleng. Karena sebelah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng adalah asrama atau katakanlah komunitas diosesan. Nah, ada masalah di atap di sini, di mana di atasnya ada beranda sebenarnya, tapi karena tadi masalah atap yang terlalu pendek, maka air mengalir dan kadang-kadang membuat bocor. Inilah yang salah satu yang akan diperbaiki nanti. Dengan ditambah atap di atas, maka diharapkan permasalahan akan diatasi. Ini salah satu ruang kelas yang kosong, yang biasanya dipakai juga untuk kuliah, tapi hari ini tidak ada pelajaran sehingga kosong. Lantai dan jendela-jendela yang lebar cukup baik, tapi di bagian luar ada flek-flek di atap. Rupanya ini karena rembesan dari air di atas, di lantai di atasnya, sehingga menetes melalui lantai itu sampai di sini. Dan ini terjadi setiap saat karena masalah air itu, sehingga lalu kemudian harus diperbaiki. Ini juga salah satu tambahan, maaf mungkin tidak terlalu tajam. Ini juga karena permasalahan air yang kurang baik. Ini adalah ruang dosen
di mana kami pada jam istirahat kami minum bersama. Kecil, tetapi kami usahakan senyaman mungkin. Kita masuk ke lantai kedua, lantai yang menyenangkan, karena dari sini kita bisa melihat pemandangan yang luas. Di atas ini adalah ruang kantor administrasi umum. Di depan Bapak Stanley Kumiang sementara membersihkan lantai di atasnya. Ini bagian atap yang tadi saya perlihatkan dari bawah, di mana plafonnya sudah jatuh dan sudah harus diperbaiki. Kami berpikir lebih baik kami perbaiki sekalian dengan apa yang menyebabkannya jatuh, yaitu atap yang terlalu pendek. Dua pegawai kami sementara bercengkerama pagi-pagi, mereka sudah datang, Jendri dan Om Beli. Ini ruang baca kami, masih cukup bagus dan dipakai juga untuk mahasiswa, dan kadang-kadang kalau ada rapat atau kelas dalam model diskusi dipakai juga. Tersedia juga buku-buku dan jurnal-jurnal internasional maupun nasional. Ini tampak bagian samping sebelah kanan gedung. Kalau kita lihat dari pintu masuk, ini disediakan dan dirancang supaya mahasiswa boleh berdiskusi di sini, boleh duduk sambil melihat pemandangan yang sangat indah di sekeliling STF Seminari Pineleng, ya, bahkan sampai melihat ini gedung asrama, ada kantor-kantor atau rumah-rumah pegawai, dan ada peternakan yang dikelola oleh pegawai, dan di sana ada pemandangan yang sangat indah dari pantai Manado. Ya, dari sini kelihatan bagaimana atap dengan cekungan ini atau beranda ini tidak serasi, ya. Dari sinilah seringkali air jatuh dan mengisi beranda itu dengan air yang banyak, sehingga kalau volumenya besar terjadi banjir di sini dan merembes sampai ke bawah. Ini rencananya akan diperpanjang atapnya supaya pada hujan pun lalu bisa dipakai. Anda bisa melihat di bagian samping kanan atau di belakang Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng ada asrama seminari, tempat komunitas diocesan. Gedung ini adalah gedung yang sudah cukup lama dan legendaris, ya, barangkali dirindukan oleh banyak alumni dari Seminari Hati Kudus Pineleng ini. Kembali ke bagian seminari, ke Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng, di bagian belakang ada atap yang baru saja jatuh, dan memang kami sudah berkali-kali memperbaikinya, tetapi karena hujan dan karena kondisi dari bahan dari plafon itu, sehingga gampang sekali jatuh kembali. Gang masuk ke ruang administrasi, ada bunga-bunga yang dikelola juga oleh para karyawan STF. Disediakan juga galon air
untuk mahasiswa maupun untuk karyawan, sehingga mereka tidak perlu membeli makanan atau minuman. Mereka disediakan air di sini, cukuplah mereka membawa tumbler mereka masing-masing. Sekarang kita masuk ke lantai yang paling tinggi. Inilah lantai di mana kita bisa melihat gerbang STF dan latar belakang Manado dan pemandangan yang sangat indah dengan pohon-pohon kelapa di sana sini. Inilah kantor dari Ketua Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng. Sebelah kiri adalah ruang IT dan sebelah kanan ada ruang rapat dosen. Baik, demikian sekilas kami sudah membawa Anda ke sekeliling Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Peneleng dan memperlihatkan apa yang Anda sudah tangkap. Kami membutuhkan bantuan dan dukungan Anda. Dari Andalah calon-calon pemimpin dan pelayan kita semua. Tentu bersama-sama kita akan memperbaiki apa yang kurang, dan semoga bantuan Anda dibalas oleh Tuhan yang Maha Baik. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati.